Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, la haula wa la quwwata illa billah. Sahabat Espero yang kami cintai dan semoga selalu dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini kami akan berbincang-bincang ringan seputar zakat fitrah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Maftuhatus Saadah, biasa disapa Bu Uha. Kemudian di samping saya ada narasumber kita, Bapak Yogi Restianto SPDI. Beliau adalah guru pendidikan agama Islam dan budi pekerti di SMP Negeri 2 Aji Barang. Bapak Yogi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Uha. Bagaimana kabar Bapak Yogi? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Bu Uha? Alhamdulillah saya juga dalam keadaan sehat dan baik. Dan semoga seluruh sahabat Espero di rumah semua dalam keadaan baik dan selalu mendapat perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya Rabbal alamin. Selanjutnya, seperti yang kita ketahui ya Pak Yogi ya, kita kan sekarang sudah memasuki 10 hari terakhir di bulan Ramadan ya, atau di penghujung bulan Ramadan ya Pak. Ya. Nah, kita itu disibukkan dengan persiapan-persiapan menyambut Idul Fitri. Nah, di sela-sela persiapan itu, padahal itu lebih banyak amalan-amalan atau ibadah-ibadah yang khusus adanya itu di bulan Ramadan ya Pak? Ya. Di akhir bulan Ramadan. 10 hari terakhir. Ya, itu contohnya apa saja ya Pak? Seperti kita di 10 hari terakhir itu dianjurkan untuk memperbanyak ibadah seperti membaca sholawat, memperbanyak tadarus, terus iktikaf di masjid, dan jangan lupa itu yang utama adalah zakat. Oh ya, zakat ya Pak. Seperti tema kita pada kesempatan kali ini, kita akan mengupas sedikit tentang zakat. Sebenarnya zakat itu sudah setiap tahun dari mulai kita lahir kita tunaikan ya Pak, kita laksanakan. Tapi alangkah lebih baiknya ketika kita mau menunaikan, kita itu paham, kita itu maksud apa sih zakat fitrah itu, kemudian nantinya zakat fitrah itu mau dikemanakan, atau tujuannya apa, manfaatnya apa, gitu kan ya Pak ya? Betul. Ya, selanjutnya langsung saja ini ya Pak ya. Ya. Pengertian zakat fitrah itu sendiri itu apa sih Pak? Jadi begini Bu Uha dan sahabat-sahabat Espero yang berada di rumah, zakat secara bahasa itu artinya mensucikan. Zakat sendiri ada dua. Yang pertama adalah zakat mal, yang kedua adalah zakat fitrah. Ya. Zakat mal artinya adalah zakat yang tujuannya untuk mensucikan harta yang kita miliki. Sedangkan yang kedua, zakat fitrah adalah zakat yang tujuannya adalah untuk membersihkan atau mensucikan diri kita sendiri. Ya, sendiri. Jadi pengertian zakat secara istilah adalah zakat yang harus dikeluarkan atau dibayarkan oleh diri seorang muslim yang mampu di bulan suci Ramadan dengan syarat dan ketentuan yang telah ditetapkan. Ya, seperti itu pengertian zakat ya Pak ya. Ya. Berarti zakat kan sudah setiap tahun kita tunaikan. Ya. Nah, hukumnya sendiri itu apa sih zakat fitrah Pak? Hukum zakat, karena zakat itu adalah bagian dari rukun Islam, maka itu hukumnya wajib. Wajib ya Pak? Wajib. Wajib di sini berarti harus dilakukan ya? Harus. Apabila tidak dilakukan kita mendapatkan dosa. Ya. Kemudian ini kan sering kita jumpai ya Pak, yang mungkin Ya. ada beberapa atau bahkan banyak gitu ya, seseorang yang tidak menunaikan zakat atau tidak mengeluarkan zakat itu dikarenakan atau dengan alasan orang tersebut tidak mampu secara ekonomi. Itu berarti bagaimana Pak hukumnya? Apakah orang tersebut masih mendapatkan dosa atau memang sudah tidak diwajibkan? Itu kembalinya terkait dengan syarat muzaki. Muzaki sendiri adalah orang yang berhak mengeluarkan zakat, dan sebaliknya yang berhak menerima zakat adalah mustahik. Mustahik ya, iya mustahik. Syaratnya ada 3. Seorang muzaki syaratnya ada 3. Yang pertama, dia Islam yang sudah merdeka.
Yang kedua, dia menjumpai dua waktu, yakni di bulan Ramadan dan di bulan Syawal. Yang ketiga adalah dia mampu untuk memberikan zakat. Ya. Jadi bagi orang yang tidak mampu, dia tidak berkewajiban untuk memberikan zakat. Berarti tidak memberikan zakat tetapi tidak berdosa ya Pak ya? Tidak berdosa, malah justru orang tersebut berhak menerima zakat. Oh, berarti orang tersebut malah berhak menerima zakat, Iya. tidak wajib mengeluarkan Betul. zakat. Iya, terima kasih Pak Yogi. Untuk selanjutnya, zakat fitrah itu dikeluarkan dalam bentuk apa ya Pak? Lebih utamanya dalam bentuk bahan makanan pokok. Kalau misalkan di Indonesia ini adalah makanan pokoknya adalah nasi, berarti yang disakatkan adalah bentuknya beras. Oh, seperti itu ya Pak. Berarti dalam suatu daerah itu bisa berbeda-beda dalam menunaikan zakatnya ya Pak? Beda, bisa Misalnya di berbeda. Papua, itu di Papua Iya. kan Itu makanan pokoknya sagu ya. Iya, sagu. Kemudian ada juga yang singkong misalnya, Ada, berarti ya. zakatnya menggunakan singkong. Itu seperti itu ya Pak. Kemudian untuk di Kabupaten Banyumas ya Pak, khususnya di Kecamatan Aji Barang, itu kan zakatnya kan menggunakan beras. Ya. Nah, untuk takarannya atau ukurannya itu berapa sih yang harus kita keluarkan untuk menunaikan zakat satu orang muslim? Untuk takaran zakat itu dari awal sudah ditetapkan, yakni satu sok. Satu sok adalah sama dengan 4 mud. Satu mudnya adalah satu carikan beras yang ada di karung dengan 2 tangan. Ini satu Reokan, carikan. bahasa Iya, Banyumasnya betul. reokan ya Pak ya? Satu reokan. Iya. Ya. Berarti 4 reokan. 4 reokan sama dengan satu Sok. sok. Tapi seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan zaman, ada konversi dari takaran ke satuan berat. Berat. Sebagai contoh, di situ beras yang sekarang disakatkan, sekarang satuannya menggunakan satuan kilo Kilogram ya. sebesar 2,5 sampai 3 kilo. Ya, itu kalau kilo ya Pak. Itu kalau kilo. Kalau Ya. menggunakan Kalau liter, menggunakan liter sebesar 3 sampai 3,5 Ya. liter. kalau kilo itu 3 kilo lah ya Pak ya. Iya. Cari amannya ya, lebih baik itu kita lebihkan daripada Iya, kurang betul. ya Pak. Kalau liter ya 3,5 liter. Ya. Kemudian ini kan kalau terutama di wilayah sini ya Pak, saya tidak hanya sekali 2 kali menjumpai, ada beberapa orang yang mengeluarkan zakat atau menunaikan zakat itu tidak dalam bentuk makanan pokok, tidak dalam bentuk beras. Mereka Maksudnya itu menunaikan zakatnya itu dengan uang. Nah, itu dengan hukumnya uang. bagaimana Pak? Atau boleh atau tidak atau bagaimana? Silakan dijelaskan. Zakat fitrah dengan uang Iya, itu berupa uang. sebenarnya boleh-boleh saja. Kita menyalurkan zakat itu kan kepada siapa sih? Kepada amil zakat. Asalkan uang tersebut senilai dengan harga bahan pokok yang ada di wilayah tersebut. Ya. Contoh misal, harga beras di Aji Barang 10.000 1 kilonya ya. 1 kilonya. Ya. Karena takaran zakatnya adalah 3 kilo, Ya, maka 3 kali 10.000 30.000 ya Pak ya. 30.000. Berarti kita mengeluarkan zakatnya itu 30.000. Kalau diuangkan 30.000. Nah, begini Pak, tadi kan Bapak menjelaskan itu kan boleh ya membayar zakat menggunakan uang. Iya. Sementara dari dulu kita sudah tahu kalau zakat itu menggunakan beras. Karena kita makannya makan beras ya Pak, Iya. kita bukan makan Bukan uang. makan uang. Nah, itu ya. berarti bagaimana Pak kalau yang zakatnya tetap menggunakan uang? Lah, Silakan dijelaskan ya Pak. itu bagi orang yang zakat dengan uang itu kan dikumpulkan oleh panitia zakat, oleh Iya. amil. Nanti dari amil dibelanjakan ke bentuk bahan makanan pokok. Beras Contoh maksudnya ya Pak. misalkan beras, Ya. yang nanti baru disalurkan kepada para mustahik, orang yang berhak menerima zakat. Itu seperti harus itu. dalam bentuk beras. Bisa dalam bentuk beras, bisa dalam bentuk makanan pokok yang lain. Contoh misal kayak tadi sagu,
jagung ataupun yang lainnya sesuai dengan daerah masing-masing. Oh, berarti yang perlu digarisbawahi di sini itu bukan sampainya ke mustahik itu Mustahik. bukan dalam bentuk uang ya, Pak. Bukan. Jadi Tetap kita dalam tetap bentuk bahan makanan Iya. pokok. berarti kita seperti membeli ya, Pak. Iya. Ya. Amil itu memfasilitasi, intinya Oh. seperti itu. Oke, terima kasih Pak Yogi. Untuk selanjutnya, kemana kita itu harus mengeluarkan zakat? Kemana? Kemana? Maksudnya ke orangnya, biasanya kan ada ke fakir miskin, yatim piatu, atau ke Pak Yai, guru ngaji, dan Oh, lain-lain itu bisa dijelaskan? Utamanya itu sesuai dengan yang ada di dalam Al-Quran. Khudz min amwalihim, ambillah harta dari mereka. Ya. Artinya apa? Dalam zamannya Rasulullah itu memang para sahabat diperintahkan untuk mengambil zakat orang-orang yang mampu untuk mengeluarkan zakat. Jadi artinya di situ sudah ada pengepul, sudah ada panitia, sudah ada amil zakat pada waktu zaman Rasulullah. Artinya apa? Artinya kita yang ada di Indonesia, yang hidup di zaman sekarang ini tetap harus menyalurkan zakatnya lewat amil zakat. Ya, panitia zakat ya Pak Iya, ya. betul. Panitia zakat kita menyalurkan ke badan amil atau panitia zakat Iya, ya. kalau untuk nasionalnya kan itu yang disebut Basnas apa ya? Basnas ya, Ya. itu tingkat nasional. Kalau Badan tingkat amil zakat nasional. desa-desa itu badan amil ya, atau Ya, panitia penerimaan panitia zakat ya penerimaan Pak. Betul. Ya, kemudian selanjutnya dari amil tersebut ya Pak. Ya. Dari amil tersebut kan di pool udah banyak yang zakat Ya. ke itu panitia zakat. Kemudian dari panitia zakat itu pengolahannya, pengelolaannya Ya. itu zakat-zakat tersebut itu dikemanakan, mau disalurkan ke panti asuhan atau kemana itu yang menurut syariat itu bagusnya itu kemana, ke siapa saja? Kalau berdasarkan syariatnya ya mereka yang mustahik adalah dia yang tergolong dalam 8 asnaf. Orang yang berhak menerima zakat, diantaranya fakir, miskin, amil, mu'alaf, rikob, ghorim, fisabilillah, dan ibnu sabil. Itu orang-orang yang berhak menerima zakat. Iya, betul. Oke, itu orang-orang berhak menerima zakat. Namun ya Pak, pada kenyataannya Ya, di lapangan itu Ya, sering betul. saya jumpai ada beberapa orang atau banyak orang itu biasanya itu mengeluarkan zakat atau menunaikan zakat itu langsung kepada salah satu dari 8 golongan asnaf tersebut. maksudnya Misalnya secara langsung, ya Pak, tidak melalui amil. iya, misalnya ke fakir miskin langsung loh, dari Oh, saya iya, iya. misalnya langsung ke fakir miskin tidak melalui badan amil zakat. Ya. Itu hukumnya bagaimana atau seharusnya bagaimana? Kalau tidak ada panitia pengumpul zakat atau tidak ada amil, itu boleh-boleh saja. Boleh ya? Kalau misalkan ada amil, maka dia harus membayarkan zakatnya lewat amil tersebut. Lewat amil. Kenapa harus seperti itu? Karena yang tahu persis yang tergolong dalam 8 asnaf tersebut adalah mereka amil, Panitia zakat panitia ya? zakat. Itu tujuannya memang seperti itu. Berarti diperbolehkan tapi lebih utamanya tetap ke badan amil Iya, zakat ya? diperbolehkan kalau tidak ada amil zakatnya. Oke, terima kasih Pak. Itu kan dari pertama ya Pak, dari pengertian zakat fitrah, Ya. kemudian hukum zakat fitrah, Ya, kemudian kemana kita harus menunaikan zakat, Ya. kemudian zakat disalurkan kemana saja, itu sudah banyak sekali ilmu yang dapat saya pelajari ya Pak ya. ya. Kemudian selanjutnya, pertanyaan terakhir ini ya Pak. Setelah kita melaksanakan atau menunaikan zakat fitrah Ya. untuk diri kita sendiri, itu manfaatnya itu apa sih Pak? Khususnya untuk diri saya sendiri misalnya. Khususnya untuk diri ya. Iya, untuk Ya. diri sendiri. Jadi mengenai manfaat untuk diri sendiri itu saya sebutkan ada 5. Ya. Yang pertama, kita dapat menunaikan kewajiban kita
sebagai seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Yang kedua, membersihkan diri kita dari hal-hal yang kurang baik. Ya. Yang ketiga, menumbuhkan rasa syukur kita atas nikmat yang telah Allah berikan. Yang keempat, menumbuhkan rasa empati atau solidaritas, disiplin dan tanggung jawab. Yang kelimanya, mempererat tali silaturahmi sesama muslim. Itu hikmahnya ya Pak, ya. manfaatnya. Baik Bapak, sudah dari sekian banyak pertanyaan sudah sedikit banyak memberikan pencerahan untuk yang setiap tahunnya itu hanya mengeluarkan tanpa tahu zakat fitrah itu apa gitu ya Pak, seperti saya misalnya. Terima kasih Pak Yogi ilmunya. Semoga nanti amin. Semoga di lain kesempatan kita dapat berbincang-bincang lagi dalam keadaan sehat dan dengan tema yang lainnya. Sekian bincang-bincang kita pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah, kekeliruan atau kehilafan, kami mohon maaf yang seikhlas-ikhlasnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.